Sahabat Salam, malam ini kita akan belajar tentang mata uang. Di episode sebelumnya saya sudah membahas tentang dinar. Jadi dinar itu mata uang Romawi. Kalau di bahasa Perjanjian Baru disebut denarion, jadi DNR, dinar. Sampai sekarang dinar itu masih dipakai di sebagian wilayah Arab ya nampaknya. Nah itu karena dulu pernah dikuasai Romawi gitu, jadi dinar. Nah sekarang kita akan berlanjut ke mata uang Romawi, bukan Romawi ya ini ya, Persia. Mata uang Persia. Cuman memang waktu itu digunakan juga di kawasan-kawasan yang dikuasai Romawi juga. Jadi kita akan beralih ke mata uang yang bernama dirham. Dirham ini kalau dalam bahasanya Alkitab itu drakma. Jadi kalau dinar kan DNR ya, huruf konsonannya DNR, huruf bakunya. Kalau drakma itu adalah DRK, drakma gitu ya. Ada juga nanti ada adrakon dalam bahasa Yunani ya. Nah, kita akan melihat sejarah dan penggunaan mata uang drakma di dalam Alkitab. Mari menyimak dan jangan lupa untuk subscribe, untuk like, untuk share, dan juga untuk komen jika Anda punya informasi yang lebih valid, lebih terbukti kesejarahannya. Terima kasih, Tuhan bersama kita selama-lamanya. Amin. Baik, mata uang dirham atau drakma gitu ya, ini ada di dalam beberapa bagian dari kitab suci. Di sini saya perlihatkan mata uang Persia atau Iran ya sekarang ya, dirham. Jadi ada di 1 Tawarik, Ezra, Nehemia, kemudian Matius, juga ada Lukas. Ini di Perjanjian Baru ya. Jadi di Perjanjian Baru ada 2 mata uang, 1 dinar, 1 dirham. Sekarang bagian kita bahas dirham. Oke, nah di 1 Tawarik itu dikatakan ini ya, ada 10.000 dirham. Kemudian di Ezra ada dirham emas gitu ya. Kemudian di Ezra juga ada 1.000 dirham. Nehemia kemudian ini ya, dari dia membahas perbendaharaan dari kerajaan Persia, jadi 1.000 dirham. Kemudian di Nehemia berikutnya juga ada memberi sumbangan perbendaharaan pekerjaan 20.000 dirham emas. Nah, itu dirham emas. Nah, di Perjanjian Baru ternyata masih dipakai selain denarian atau dinar yang Romawi ya, ternyata beberapa bagian dari bait suci menggunakan dirham. Jadi ini mata uang yang dipakai di bangsa Yahudi saat itu ya. Ada dirham. Jadi bea ini apa istilahnya ya, bea masuk ke kawasan bait suci lah. Jadi pokoknya kalau lelaki dewasa masuk ke kawasan bait suci harus bayar bea masuk gitu ya, atau tiket masuk 2 dirham. Jadi seorang itu 2 dirham itu ya. Jadi di Perjanjian Baru ada. Kemudian di Matius 17:27 ini 4 dirham, jadi satu orang 2 dirham. Kemudian di Lukas juga ada perempuan mana yang mempunyai 10 dirham. Nah, jadi baik Perjanjian Baru maupun Perjanjian Lama memiliki sejarah menuliskan adanya mata uang bernama dirham. Jadi orang Yahudi sejak 1 Tawarik ya, ini 1 Tawarik ini jelas era raja-raja ya. Jadi era raja-raja Israel sampai Persia ya. Jadi ketika mereka dijajah Persia, kemudian di masa Perjanjian Baru ternyata juga masih pakai. Jadi Perjanjian Baru berarti abad pertama kedua. Baik, itu
sejarahnya di Alkitab. Oke. Kalau di ayat-ayat tadi kita uji, kita bandingkan dengan misalnya saya menggunakan Al-Muqaddas, jadi Alkitab Kristen berbahasa Arab. Nah, ini ada kata dirham. Jadi di 1 Tawarik 297 ini kata dirham ini diambil dari dirham juga, ada dari Arab gitu ya Mas. Dirham gitu ya. Jadi bahasa Arab, bahasa Indonesia menggunakan kata dirham untuk 1 Tawarik ini. Kemudian ini kita lihat dalam bahasa asli, kita lihat dalam bahasa Ibrani itu adarkonim, adarkon. Nah, ini alef, ini dalet di ada, ini res, jadi adar, ini k, kaf, ini wab sebagai o, nah, ini nun, ini k, kaf, ya, jadi adar ko, ini ada titik di atas ini ko, ini nun, ini im ya, di yot m, nim, adar konim, adar konim. Jadi akhiran im itu artinya jamak banyak gitu ya, makanya ini ada s nya. Bahasa Inggris menggunakan s, drakma bahasa Inggris, adar konim bahasa Ibrani, adarkon. Nah, drakma ini kita lihat punya konsonan yang sama gitu. Jadi D R K, drak gitu ya. D R C H itu juga K, dibaca K, drak. Drak kok adar konim jadi drakma C H itu ya. Nah, kalau kita lihat di perbandingan bahasa Yunani, nah ini bahasa Yunani, jadi English drachma itu dari Yunani. Nah, ini darik ya, ini darik, gold coin from darik, DRC, DRK sama. Jadi silver ini drachma, shekel itu untuk Ibrani ya, mata uang. Jadi darik, nah ini darik. Jadi tetap sama DRK. Ini bisa dibaca juga ini. Terus kalau kita melihat dari kamus Ibrani Brown Driver Briggs ya, nah, ini gold drachma, jadi dia value of gold, jadi mata uang ya, ada darik, ya, ada DRK juga drachma ya. Kemudian drum. Nah, penggunaan dirham itu dari sini, koin drum ini, amnya itu dari situ. Jadi dirham itu pengaruh bahasa Persia atau Iran. Gitu. Kemudian kita lihat di sini, ini sudah beredar juga ini juga sudah beredar di Wikipedia ya. Jadi drachma, koin kekaisaran Yunani. Jadi drachma sebelum kawasan Israel dikuasai Romawi, sebelumnya dikuasai Yunani atau Alexander ya, Alexander Agung. Nah, itu ada drachma. Nah, drachma ini diadopsi oleh Arab menjadi dirham. K. Jadi KH ini menjadi H. Gitu ya. Sama seperti ketika Ibrani Echad menjadi Ahad. Jadi H, K-nya KH menjadi H, jadi Echad menjadi Ahad. Jadi Yom Echad, hari Ahad, dari pertama itu dari Echad. Maka drachma ini juga dari Persia atau adopsi dari sana gitu ya. Jadi dirham. Drum juga dari di atas juga sudah saya tunjukkan. Ini dari bahasa Yunani. Jadi ketika Yunani menggunakan drachma ini atau ini ya, baca drakme, drakma, bentuk jamak drakmae, drakmas. Berarti bahasa Inggris menggunakan drakma, drakmas.
kemudian di Arab jadi dirham, jadi KH. Nah, ini beredar, uang kuno Yunani banyak beredar di berbagai kota negara, jadi yang dikuasai Yunani akhirnya dikuasai Romawi juga sama. Pokoknya budaya Helenistik ya, dipakai sekitar 10 abad dari zaman Yunani kuno sampai periode klasik, periode Helenis, sampai periode Roma di bawah Greek Imperial Coinage. Nah, itu ya. Dan perjanjian baru di periode Romawi, drakma dalam dunia Persia dan Arab disebut dirham, adalah uang dari Persia yang beratnya kira-kira 8 gram, jadi 1 drakma 8 gram. Sebenarnya digunakan juga untuk uang perak Yunani yang nilainya hampir sama dengan 1 dinar. Jadi dalam kesepakatan ekonomi saat itu 1 dinar 1 drakma gitu. Nah, jadi 2 drakma yang tadi di atas, 2 dirham itu bea suci. Nah, oke, itu ya. Jadi sejauh ini dari data-data yang saya temukan, drakma ini menjadi dirham dan diadopsi oleh banyak bangsa saat ini di era modern. Kemudian karena mereka pernah menjadi bagian dari Persia, Yunani, kemudian Romawi. Jadi negara-negara yang pernah dijajah ketiga bangsa ini akan memakai 2 mata uang mereka juga, yaitu dirham dan dinar. Ini yang data yang saya temukan. Jika Anda punya data yang lebih valid, data yang lebih teruji secara sejarah, silakan komen di bawah. Tuhan hidup bersama kita selalu. Amin.